Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ayah bunda serta ananda solih-solihah. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik, hari ini kita akan langsung saja mulai buka LKS kalian halaman 80. Tugas pertama kalian adalah mengelompokkan siswa di kelas kita, di kelas 2A ya, mengelompokkan menjadi putra dan putri. Pertama, putra itu apa? Putra itu laki-laki, putri itu sama dengan perempuan. Nah, contohnya cara mengelompokkannya adalah seperti ini. Bunur tulis dulu ya, aktivitas 3 halaman 80. Pertama, kita buat tabel seperti ini. Kemudian kalian tuliskan semua nama teman kalian. Cukup nama panggilannya saja. Misalkan di sini nomor absen pertama Aisyah. Kemudian dia termasuk putra atau putri. Maka karena Aisyah putri, kita centang bagian putri dan seterusnya. Kalian insya Allah hafal ya dengan teman-teman kalian dalam satu kelas. Nah, tugas berikutnya adalah anak-anak mendengarkan cerita dongeng yang Bunur bacakan. Ya, kemudian kalian akan mengerjakan halaman 82. Terlebih dahulu Bunur akan membacakan dongengnya seperti ini. Judulnya adalah Badak Pembohong. Di siang hari yang terik, kambing sedang tidur-tiduran di bawah pohon besar. Suasana yang teduh dan hawa yang sejuk membuat kambing hampir tertidur. Tiba-tiba badak datang dan mengagetkannya. "Hei kambing!" teriak badak lantang. "Mengapa engkau malah enak-enakan tidur di sini? Sementara teman-temanmu sedang bersusah payah memperbaiki rumahmu yang rusak tertimpa pohon." Mendengar hal itu, si kambing pun terkejut. Perkataan badak yang terdengar sangat meyakinkan membuat kambing terpengaruh dan percaya. "Kalau begitu aku harus segera pulang. Terima kasih atas informasimu." Begitu kambing pergi menjauh, si badak tertawa terbahak-bahak. Rupanya si badak berbohong agar ia bisa berteduh di bawah pohon besar itu. Begitulah tingkah laku si badak. Hampir setiap hari ada saja hewan di hutan yang dibohongi demi kepentingannya sendiri. Akhirnya semakin banyak hewan yang tidak percaya lagi kepadanya. Suatu hari di hutan tempat badak tinggal, hujan turun dengan sangat deras. Angin pun bertiup kencang, tidak ketinggalan petir sambar menyambar. Akibatnya banyak pohon di hutan roboh. Saat hujan mengganas, badak sedang berada di dalam gua, tempat tinggal beruang. Ia pun baru pulang ke rumah saat hujan reda. Sesampai di depan rumah, badak sangat terkejut mendapati tempat tinggalnya hancur tertimpa pohon. Karena panik, si badak berlari mencari bantuan kepada hewan-hewan lain di hutan. Sayangnya, mereka tidak lagi percaya pada kata-kata si badak. Lelah meminta pertolongan, si badak pun cuma bisa menangis. Malam itu, ia harus tidur di luar. Tubuhnya pun kedinginan. Selain itu, besoknya ia harus membangun rumah sendiri tanpa bantuan dari kawan-kawannya. Nah, anak-anak, seperti itu cerita tentang badak pembohong. Untuk mengetahui isi cerita, isi dongeng, kalian akan mengerjakan aktivitas di halaman 82. Nah, kalian akan menuliskan jawaban dari pertanyaan yang ada di sini. Kalian cukup tuliskan di buku LKS di sini saja ya. Kemudian
Kalian tidak perlu menceritakan kembali isi dongeng. Tidak perlu, kalian cukup yang nomor 2 saja ya. Oke, berikutnya kita akan menentukan ciri-ciri individu berdasarkan jenis kelamin. Nah, pada aktivitas 2 halaman 82, anak-anak memperhatikan gambar Ayu dan Dio. Lalu, anak-anak sekalian mengamati gambar Ayu dan Dio, kemudian menyebutkan ciri-cirinya, ciri-ciri dari anak laki-laki dan perempuan. Ini seperti ini, Bu Nur sudah tuliskan begini. Aktivitas 2 halaman 82. Pertama, mengamati gambar Ayu dan Dio. Setelah mengamati, kalian tuliskan ciri-ciri fisik anak laki-laki dan perempuan. Anak laki-laki dilihat rambutnya seperti apa? Rambutnya pendek, ya kan? Nah, rambutnya pendek. Kemudian dia menggunakan apa? Biasanya anak laki-laki itu menggunakan celana. Seperti itu, celana. Nah, kemudian untuk ciri fisik anak perempuan dilihat rambutnya panjang, biasanya menggunakan rok, ya, begitu. Itu tugasnya untuk yang halaman 82. Berikutnya adalah muatan SBDP. Kita akan belajar kembali tentang barang dan harganya. Kemudian kita seolah-olah belajar membeli barang dengan uang yang kita punya. Seperti contoh di sini. Kita akan mengerjakan aktivitas 3 halaman 82. Misalkan di sini sudah kita dapat informasi tentang harga penggaris berapa, ballpoint berapa, rautan, kemudian buku tulis itu berapa. Kemudian di sini Mira memiliki 3 lembar uang 2000-an. Nah, uang 2000-an kalau 3 lembar kalau kita hitung jadi 6.000 ya. 3 kali 2000. Atau 2000 ditambah 2000 ditambah 2000 hasilnya 6.000. Nah, dengan uang 6.000 itu barang apa saja yang dapat ia beli? Nah, kalian bisa tuliskan langsung di LKS seperti ini. Misalkan kalau Bu Nur membeli ballpointnya 1, harganya 2000, maka jumlahnya 2000. Berikutnya rautannya 2, karena harga 500, 2 dikali 500 menjadi 1000. Penggarisnya ada 2, harga satuannya itu 1.500. Kalau dikalikan 2 dikali 1.500 menjadi 3.000. Nah, maka kalau dijumlah hasilnya menjadi 6.000. Nah, anak-anak boleh menggunakan membeli barang yang lain. Mira dikira-kira dia memberi barang yang lain kira-kira yang jumlahnya tidak lebih dan tidak kurang 6.000. Ya, seperti itu. Jadi kalian tidak harus sama dengan yang Bu Nur beli. Yang Bu Nur perkirakan dibeli Mira tidak harus sama. Begitu ya anak-anak semuanya. Semoga kalian lebih mudah memahami setiap penjelasan yang Bu Nur sampaikan dan bisa lebih mudah mengerjakan tugas kalian dengan mandiri. Jika tidak paham, silahkan bertanya kepada ayah bunda di rumah. Terima kasih, tetap semangat, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.